di kawasan perairan ini, perairan alam Melayu ini yang terdiri daripada Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Sunda, Laut Sulawesi, Laut Makassar, Laut Jawa dan sebagainya, mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tegabut Official. Kumaha wartosna? Piye kabare Mas? Ya opo kabare Sa? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada ada yang mengeklik video ini. Oke? Baik kan, kita akan membahas tentang alam Melayu. Terus ini ada sebuah video tentang penelitian DNA. Kita akan konfrontasikan dengan Jawa Dwipa. Sebenarnya itu alam Melayu atau Jawa Dwipa atau apalah. Nanti kita akan lihat videonya, baru kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Kita mengkaji struktur sel ataupun yang ada orang kenal sebagai sel protein, ada orang kenal sebagai sel DNA. Tapi sebenarnya ia mengkaji tentang struktur DNA yang ada dalam tubuh kita. Data-data yang dikumpul dianalisa bagi menghasilkan satu laporan yang mana bagi pihak saya sekarang ni menghasilkan 12 laporan genomik. Antara laporan yang kami keluarkan ialah laporan tentang ancestry ataupun asal-usul manusia, yang mana ini dulu menjadi satu hal yang popular pada masa dulu, yang ada menyatakan hingga yang menunjukkan data bahawa Melayu itu adalah DNA tertua di alam Melayu, iaitu 60,000 tahun. dulu memang ini adalah dianggap orang Melayu mereka tak membezakan antara tanah dan air. Air itu tidak dijadikan sebagai sempadan. Itu sebab bila sebut homeland, orang kita sebut homeland atau motherland, tetapi orang Melayu sebut dia sebagai tanah air. Sebab mereka tak bezakan antara tanah dan air. Maknanya di kawasan perairan ini, perairan alam Melayu ini yang terdiri daripada Selat Melaka, Laut Cina Selatan, dan juga Laut Sunda, Laut Sulawesi, Laut Makassar, Laut Jawa dan sebagainya, mereka tak anggap laut-laut ini sebagai sempadan. Saya membuat kajian terbaru menentukan Melayu dengan 6 dominan DNA. Dan 6 dominan DNA ini kebanyakan DNA genetik ditemui di Indochina. Sekarang ni labelnya saya labelkan sebagai Laulong, Cambodia, Vietnam, Micronesian, Malaysian, dan Chinese. Menjawab soalan siapa Melayu, saya katakan siapa saja yang ada salah satu daripada 6 genetik dominan ini, mereka itu mempunyai satu daripada 6 darah Melayu. Jadi daripada genetik itu saya dapat pastikan kenapa, kerana genetik 6 ni tak ada di tempat lain. Tak ada. Di luar alam Melayu tak ada. Dia ada di sini. Tanah ni namanya tanah Melayu, namanya alam Melayu. Kalau di Arab namanya tanah Arab. Kalau di China namanya tanah besar China. Kalau India namanya Bumi India. Jadi bagaimana orang Melayu nak jadi pendatang dalam alam Melayu? Apakah maksudnya pendatang genetik luar India datang ke alam Melayu? Bolehlah kita kata pendatang. Tapi genetik ni memang ada di sini. Jadi macam mana nak katakan pendatang? Jadi jelas dengan kajian genetik membuktikan kita bukan pendatang. Kita memang orang sini. Sebab itu dulu sebelum wujudnya sempadan, golongan-golongannya orang-orang dari Jawa bila ke sini mereka tak disebut sebagai pendatang tapi sebagai perantau. Itu juga orang Minang yang berhijrah ke sini bukan disebut sebagai pendatang tapi perantau. Ini memang sudah menjadi kebiasaan alam Melayu. Mereka merantau dari sebuah wilayah ke wilayah yang lain dalam gugusan kepulauan alam Melayu dan memberikan nama bangsa yang mendiaminya dengan nama Jawa, dan memberikan nama tanah semenanjung ini menurut nama bangsa itu Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa, artinya kawasan Jawa ataupun tanah Jawa. Jadi pada abad yang pertama itu Wan Pa sebagai seorang pembangun kerajaan dan negara, beliau telah menakluk kawasan-kawasan yang terdapat di semenanjung ini, kemudian menamakan semenanjung ini dengan nama Jawa ataupun Jawa Dwipa ataupun Jawa Dipa.
Kemudian nama ini diperlebarkan ke seluruh daratan dan kepulauan Asia Tenggara sebagai nama bangsa dan nama kawasan. Artinya selepas dia menguasai Semenanjung, Kripa Warman ini menguasai seluruh kawasan kepulauan Asia Tenggara dan menamakan semua kawasan ini dengan nama Jawa Dipa. Jawa Dipa untuk Semenanjung berkekalan beberapa abad, tetapi akhirnya nama ini hanya kekal sampai sekarang untuk Pulau Jawa sahaja. Ini berdasarkan beberapa analisis yang dibuat oleh beberapa pengkaji. Adapun tentang Jawa Dipa yang disebutkan di sini, di mana perkataan Jawa Dipa yang bermula di Semenanjung kemudian dilebarkan penggunaannya pada nama tempat dan juga nama bangsa di Nusantara itu sebenarnya telah diperakukan oleh beberapa pengkaji barat seperti J.L. Muns dan juga R.C. Majumder. Berdasarkan data-data menunjukkan bahawa sebenarnya Jawa dan Sumatera itu adalah nama yang datang kemudian selepas berdiri dahulu Jawa Dipa itu di tempat yang lain. Adapun dalam sebutan biasa sebagaimana orang Arab sebut kita ini bangsa Jawa, kita sebut Jawi. Jawi itu makna penisbahan, Arab sebut Jawi kan. Jadi saya sebutkan ni supaya kita memahami sebenarnya perkataan Jawa itu sebenarnya tidak khusus digunakan bagi sebutan kepada orang Jawa sekarang. Itu sebutan dalam konotasi sekarang, bukan dalam konotasi yang asal. Dan perkataan Melayu itu sendiri yang kita gunakan pada hari ini, sebenarnya nama Melayu ni bukan nama negeri kita. Nama Melayu ni nama sebuah negeri ataupun sebuah kawasan dan satu kelompok bahasa yang terdapat di sekitar Sungai Musi di Palembang hari ini. Di Palembang, kawasan Sungai Musi itu kawasan Melayu, ada Sungai Melayu dan orang di situlah dipanggil orang Melayu dan bahasa Melayu. Kemudian bila berlaku perubahan-perubahan dan berlaku penjajahan pada abad yang ke-17 memasuki abad yang ke-18, barulah bangsa yang berada di Semenanjung ini diberikan takrifan definisi baru dengan diberikan pada mereka gelaran Melayu. Ini nama yang baru sebenarnya. Baik, sudah kita lihat videonya tentang alam Melayu. Masih begitu saja tuh, masih begitu saja mereka menganggap bahwa alam Melayu itu dulu luas, seluruh daripada Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Sulawesi ya, semua itu alam Melayu. Masih begitu terus kan? Masih begitu terus. Intinya begitu kawan, intinya begitu. Tetap dia menganggap alam Melayu itu luas, dari Selat Malaka, Laut Cina Selatan, kemudian Selat Sunda, Laut Jawa, Laut Sulawesi itu diklaim sebagai alam Melayu seperti itu. Tapi di sisi lain ada video tadi mengatakan bahwa itu dulu sebenarnya nama Jawa Dipa. Jawa Dipa itu dulu nama Semenanjung waktu dijajah segala macam tadi toh. Akhirnya melebar ke kawasan Nusantara disebut dengan Jawa Dipa. Sebenarnya yang luas itu Jawa Dipa apa alam Melayu kita tidak tahu juga loh, namanya juga sejarah ya. Kalau dari segi orang Malaysia menganggapnya sebagai alam Melayu, tapi di Indonesia tidak ada klaim sebagai Jawa Dipa, itu tidak ada. Kita menganggapnya sebagai Nusantara mungkin ya, dari Indonesia menganggapnya sebagai Nusantara. Jangan di video yang tadi kan juga disebutkan bahwa sebutan Melayu itu ada abad ke-17, abad penjajahan toh. Dari komunitas orang yang ada di Palembang, di Sungai Musi, itu ada bahasa segala macam tadi, kemudian dinisbatkan ke yang di Semenanjung, akhirnya namanya Melayu begitu tadi. Kalau keseluruhan tadi dulunya itu dinisbatkan ke Jawi, ke Jawa, Jawa Dipa, judulnya gitu kan. Jadi yang nggak tahu juga yang Malaysia klaim sebagai alam Melayu, tapi di kita di Indonesia tidak pernah mempropagandakan, menggaungkan tentang nama Jawa Dipa keseluruhan, kan enggak. Kita hanya mengatakan itu Nusantara seperti itu, karena kan Nusa itu pulau, antara di antara pulau-pulau kan seperti itu, bukan alam Melayu. Masih begitu terus pokoknya selama dia menganggap sebagai alam Melayu terus itu ya kita counter balik saja gitu loh. Jadi tetap aja lah mereka mengatakan alam Melayu itu luas gitu.
begitu kawan ya. Jadi ya terserah sajalah, namanya juga sejarah. Sejarah itu tidak ada yang bisa dikatakan 100% benar. Sejarah itu hanya berdasarkan yang peninggalan saja. Kalau masalah DNA tadi kan katanya kan seperti itu padahal dari pakar yang lain juga belum tentu. Karena kan dulu kedatangan orang-orang dari Tiongkok, dari Afrika segala macam gitu toh, kalau penelitiannya puluhan ribu tahun yang lalu, apalagi tadi diklaim 60.000 tahun yang lalu seperti itu. Itu masing-masing punya argumentasi ya, masing-masing punya argumentasi. Dan namanya sejarah ya, argumentasinya mana-mana aja yang kuat, mana yang lebih mendekati gitu. Karena kan orang Melayu sana juga tidak mau dikatakan sebagai pendatang loh. Gitu. Begitu juga kalau namanya orang Jawa sama orang Minang dibilangnya perantau loh, seperti itu, bukan pendatang. Itu terserah mereka aja lah. Kita simak aja, kita reaksi gitu aja. Cukup sekian, ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tegabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.